Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Harapan dan doa saya semoga para sahabat yang sedang menyimak video ini diberikan kesehatan badan, kesehatan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah dan rezeki yang halal. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai puasa setelah nisfu Sya'ban tidak boleh dilakukan kecuali golongan ini. Golongan apakah itu? Maka simak video ini sampai selesai. Saya akan membahas mengenai penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang orang yang boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Sahabat yang dirahmati Allah, pada bulan ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Sementara pada malam nisfu Sya'ban, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti sholat malam. Di sisi lain, ada pendapat yang menyebutkan bahwa setelah nisfu Sya'ban tidak boleh lagi mengerjakan ibadah puasa, termasuk jika masih memiliki utang puasa pada Ramadan sebelumnya. Disebutkan tidak boleh membayarnya lagi jika sudah melewati nisfu Sya'ban. Namun di samping itu ada pula yang menyebutkan boleh melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban. Persoalan mengenai puasa setelah nisfu Sya'ban ini sebenarnya sudah pernah dibahas dan dijelaskan oleh banyak pemuka agama, termasuk dai kondang yaitu Ustadz Abdul Somad. Menurut penjelasan Ustadz Abdul Somad dalam sebuah ceramahnya soal qada puasa setelah nisfu Sya'ban juga banyak disebutkan. Dalam ceramah beliau menjelaskan dan menyampaikan bahwa ada golongan-golongan tertentu yang tidak dibolehkan berpuasa lagi setelah nisfu Sya'ban. Lalu siapakah mereka? Sahabat yang dirahmati Allah, Ustadz Abdul Somad menjelaskan ada sebuah hadis yang menyebutkan larangan qada puasa setelah nisfu Sya'ban. Hadis tersebut berbunyi, setelah nisfu Sya'ban ada hadis menyebut idzan tasyafa Sya'ban fala tasubuh. Kata Ustadz Abdul Somad menyebutkan hadis yang dimaksud. Arti dari hadis tersebut yaitu kalau sudah lewat nisfu Sya'ban fala tasubuh, jangan puasa lagi, sambung beliau. Menurut Ustadz Abdul Somad, hadis itulah yang menjadi dasar orang-orang tidak lagi mengqadha puasa setelah nisfu Sya'ban. Padahal hadis tersebut masih memiliki penjelasan lain. Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan lagi bahwa yang tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban yang dimaksud dalam hadis itu adalah bagi orang yang melakukan puasa sunnah, tapi baru dimulai setelah nisfu Sya'ban. Penjelasan dari Ustadz Abdul Somad bahwa seseorang yang tidak pernah berpuasa mulai dari masuknya bulan Rajab hingga memasuki bulan Sya'ban, dia tidak pernah berpuasa sehari pun. Lalu setelah melewati nisfu Sya'ban, dia mulai berpuasa sunnah, itu yang tidak boleh. Itulah makna dari hadis yang telah beliau sebutkan. Namun bagi orang yang melanjutkan puasa sunnah, misalnya seperti puasa Senin Kamis yang sudah biasa dilakukan, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa boleh baginya untuk tetap melakukan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Beliau menjelaskan bahwa larangan puasa setelah nisfu Sya'ban yang disebutkan dalam hadis sebelumnya diperuntukkan bagi yang baru memulai puasa sunnah. Sedangkan bagi yang sudah mengerjakan sebelumnya dan akan melanjutkan dibolehkan.
Begitu juga bagi yang ingin mengqadha puasa Ramadan yang belum beres, juga boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Adapun hikmah dilanjutkan berpuasa sebelum Ramadan, yakni untuk melatih diri sebelum melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan suci Ramadan. Adapun terkait batas waktu membayar utang puasa tahun lalu juga pernah beliau jelaskan. Penjelasan tersebut disampaikan Ustadz Abdul Somad menjawab pertanyaan seorang jamaah. Dalam ceramah itu beliau menjelaskan bagi seseorang yang ingin membayar utang puasa Ramadan tahun lalu, batas waktunya adalah sampai bulan Ramadan selanjutnya atau tahun ini tiba. Itu artinya hingga hari terakhir di bulan Sya'ban, seorang muslim masih bisa melakukan qadha puasa Ramadan tahun lalu. Ustadz Abdul Somad juga memaparkan keuntungan bagi yang hendak membayar utang puasa di bulan Sya'ban pada hari Senin. Maka bagi orang tersebut akan mendapatkan 3 keuntungan, yakni utang puasanya lunas untuk 1 hari yang ditinggalkan, serta mendapatkan keutamaan puasa sunnah Sya'ban dan juga puasa hari Senin. Itulah 3 keutamaan yang didapatkan oleh seseorang ketika berpuasa atau mengqadha puasanya di bulan Sya'ban ini. Ustadz Abdul Somad berkata dalam sebuah ceramah, siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban hari Senin otomatis dapat 3. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa sunnah Sya'ban dapat, puasa hari Senin dapat. Meski bisa dapat 3 keuntungan itu sekaligus, orang yang hendak membayar puasa tidak perlu mengucapkan niat satu persatu untuk masing-masingnya, tapi cukup diniatkan untuk satu saja, yakni niat untuk qadha puasa Ramadan. Lantas bagaimana jika seandainya belum juga membayar utang puasa Ramadan tahun lalu, sementara bulan Ramadan tahun ini tiba? Ustadz Abdul Somad pun menjabarkan bahwa seseorang itu masih bisa membayarkan utang puasanya setelah bulan Ramadan tahun ini berakhir. Akan tetapi tanggungannya jadi bertambah untuk qadha yang dilakukan setelah Ramadan tahun ini berakhir. Di qadha puasa selanjutnya, orang tersebut tak hanya harus membayar puasanya, melainkan juga harus membayar fidyah, yakni dengan cara memberikan makan orang miskin selama 1 hari. Itulah penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai tentang berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, bagi sahabat yang dirahmati Allah, jangan salah paham tentang golongan mana yang boleh berpuasa atau tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban ini berlalu. Itulah beberapa amalan penting yang dapat sahabat ketahui. Ini menurut penjelasan dari Ustadz Abdul Somad dalam sebuah ceramahnya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.